Oke kawan-kawan, kita akan bahas soal TKA Bahasa Inggris untuk SMA ya. Kali ini dengan pilihan ganda kompleks, mudah-mudahan tidak susah. Ubur-ubur ikan emas, langsung saja kita bahas. Nomor 1, last Saturday. Jadi Sabtu kemarin, I joined a beach cleanup organized by my school. Aku ikutan membersihkan pantai yang dilakukan oleh sekolahku. We arrived at the site. Kami tiba di lokasi at 7 AM, di jam 7 pagi. The organizer gave us gloves and trash bag. Panitia memberi kami sarung tangan dan kantong sampah. After 3 hours, setelah 3 jam, we had collected more than 30 kilograms of plastic waste. Kami mengumpulkan 30 kilogram sampah plastik. Everyone felt proud, semua orang merasa bangga, and some students even said, dan beberapa siswa malah mengatakan they wanted to organize another event next month. Mereka ingin melakukan kegiatan yang sama bulan depan. Oke, ini merupakan sebuah recount text ya, recount text. Kemudian pertanyaannya, which of the following would best complete the missing middle sentence in the paragraph? Jadi kalimat mana yang bisa melengkapi tengah paragraf ini ya? Ini. Choose all correct answer. Pilih semua jawaban yang benar. Opsi A, I forgot to bring a hat, so I borrowed one from a friend. Jadi aku lupa bawa topi, jadi aku pinjam dari seorang teman. Ini terlalu personal ya. Bahasanya, tone-nya ini personal gitu ya. Opsi B, we work in teams, each focusing on a specific area of the beach. Kami bekerja dalam tim. Setiap tim berfokus kepada area tertentu di pantai tersebut. Nah, ini bisa masuk ya. Bisa masuk, we work in teams gitu. Jadi bahasanya lebih ke semi formal seperti itu. Opsi C, cleaning the beach made me feel really tired and grumpy. Membersihkan pantai membuatku sangat lelah dan ambek-ambekan. Ngedumel, begitu grumpy. Jadi ini tidak masuk karena ini berlawanan dengan felt proud ya. Di teks ini felt proud, merasa bangga, bukan merasa capek. Opsi D, some student found unusual item like shoes and bicycle tires. Beberapa siswa menemukan barang yang tidak biasa seperti sepatu dan ban sepeda. Ini juga bisa masuk ya. Ketika membersihkan pantai tersebut ada unusual items yang ditemukan, itu bisa masuk. Kemudian opsi E, the weather has extremely hot. Jadi cuacanya sangat panas, but we stayed focused on the task. Tapi kami selalu berfokus kepada tugas kami. Ini bisa juga ya. The weather was extremely hot. Cuacanya panas banget, tapi kami fokus aja ke tugas seperti itu. Jadi itu kita pilih B, D, dan E opsinya. Selanjutnya nomor 2, read the spoken dialogue between two students below to answer question number 2 and 3. Jadi ini untuk pertanyaan nomor 2 dan 3. You may choose more than one correct answer. Jadi kamu bisa pilih more than, lebih dari satu jawaban yang benar. Ada percakapan antara Siti dan Aldo. Siti, so do you think the school should allow phones during class? Jadi kamu pikir bahwa sekolah itu harus mengizinkan penggunaan telepon selama kelas berlangsung? Kata Aldo, well, I can see it why, helps with quick research. Aku ngerti itu membantu riset yang lebih cepat, seperti itu. Tapi, but it also distract a lot of people. Tapi itu juga mengganggu banyak orang, a lot of people. Kata Siti, true, especially during group discussion. Benar tuh, apalagi selama diskusi grup. Kata Aldo lagi, maybe a limited use policy would work better than banning them entirely. Mungkin
mengizinkan penggunaan telepon secara terbatas lebih baik daripada melarangnya sepenuhnya, melarang penggunaan telepon sepenuhnya. Pertanyaannya, what are the main ideas expressed in the dialogue? Jadi, apa nih ide utama yang diutarakan dalam dialog tersebut? Opsi A, phones should be completely banned in school. Jadi ini dilarang sepenuhnya di sekolah. Wah, ini berlawanan ya dengan teksnya. Opsi B, students agree that phones have both benefits and drawbacks. Jadi telepon itu ada keuntungan dan drawbacks-nya, ada kerugiannya. Ini benar nih, karena di sini adalah kalimat helps with quick research. Nah, ini benefitnya. Also distract a lot of people. Nah, ini drawbacks-nya ya. Berarti kita pilih opsi B. Opsi C, the speakers believe phones should only be used during exam. Jadi, telepon hanya digunakan selama ujian. Ini justru tidak ada ya dalam teksnya, berarti kita tidak pilih ini. Opsi D, the one solution is limited phone use, not a full ban. Jadi solusinya adalah untuk membatasi penggunaan telepon dan bukan melarang sepenuhnya. Nah, ini yang ada di teks, limited use ya. Limited use policy. Opsi A, the conversation so students are unsure about phone use. Jadi percakapan itu menunjukkan bahwa siswa tidak yakin, unsure about phone use, tentang penggunaan telepon. Jadi tune di sini bukan tidak yakin ya. Tune di sini adalah lebih kepada penggunaan yang dibatasi, limited use policy begitu ya. Jadi ini yang ide utama yang diutarakan seperti itu, bukan ketidakyakinan. Jadi kita pilih opsi B dan D. Kemudian nomor 3 pertanyaannya, which line from the dialogue represents polite disagreement or softening disagreement? Jadi yang menunjukkan ketidaksetujuan secara sopan atau secara halus ya, softening disagreement. Ketidaksetujuan yang diungkapkan secara halus. Seperti itu. Opsi A, well, I can see it why helps with quick research, but. Nah, ini. Jadi ini ketidaksetujuan yang secara halus nih. Ya, aku ngerti gitu ya. Saya ngerti bahwa ini bisa membantu, tapi bla 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 seperti itu. Berarti ini softening disagreement ya. Opsi B, true especially during group discussion. Ya benar, terutama selama diskusi grup. Ini sih eksplisit ya. Ini explicit statement. Kemudian opsi C, so do you think the school should allow phones during class? Jadi kamu pikir sekolah harus mengizinkan penggunaan telepon selama kelas berlangsung? Ini pertanyaan, bukan bukan softening disagreement ya, ini pertanyaan. Opsi D, maybe a limited use policy would work better than banning them entirely. Ini juga betul tuh. Mungkin ini ada maybe. Nah, maybe ini adalah softeningnya gitu ya, yang memperhalusnya. Kalimat yang kata yang memperhalus pernyataan ini. Kemudian opsi A, it also distract a lot of people. Ini juga mengganggu beberapa orang. Ini juga eksplisit ya, it explicit statement kalau yang ini. Jadi kita pilih opsi A dan D. Kemudian nomor 4, read the narrative excerpt below. Bacalah kutipan narasi berikut. Morning by the rice field. Jadi ini diterjemahkan sebagai pagi di sawah, rice field ya. Rice field, sawah, di sawah. Oke. The rooster crowed before the sun rose. Jadi ayam jantan berkokok sebelum matahari terbit ya.
Wati stepped into her sandals and tiptoed past the room where her grandmother still slept. Jadi Wati meraih sandalnya atau menggunakan sandalnya dan berjingkat melewati ruangan atau kamar, past the room, melewati ruangan where her grandmother still slept, di mana neneknya masih tertidur. The air was heavy with dew. Udaranya berembun ya, lembab dengan embun pagi-pagi gitu ya. And the sound of frogs slowly faded into bird calls. Dan suara katak ini perlahan menghilang dan digantikan dengan suara burung, kicau burung, bird calls ya. A narrow path led her through tall banana trees. Jalan setapak, narrow path, jalan setapak menuntun dia melalui tall banana trees, pohon pisang yang tinggi, and past a small stream where buffaloes drank. Dan melewati sungai kecil di mana ini kerbau suka minum gitu ya. She carried a woven basket. Dia membawa keranjang tenun, hoping the mangoes hadn't fallen during the night storm. Dia berharap bahwa mangga tidak jatuh selama night storm, badai tadi malam. Tadi malamnya ada badai itu. Jadi Wati ini berharap bahwa badai yang tadi malam itu tidak menjatuhkan mangga, buah mangga yang mau dia ambil karena dia she carried woven basket, karena dia membawa keranjang gitu. Oke, pertanyaannya, which of the following details from narrative help set the rural atmosphere are true, or false? Jadi pernyataan di bawah ini yang mana nih yang menunjukkan keadaan rural atmosphere, keadaan pedesaan ya. Rural ini pedesaan, rural ini pedesaan. Oke. Yang benar dan yang salah. Jadi kita isinya T or F ya. Statement, pernyataannya oke, opsi A. The presence of banana trees and buffaloes suggests a rural environment. Jadi adanya pohon pisang dan kerbau ini menunjukkan suasana atau lingkungan pedesaan. Ini betul ya, rural environment, karena ada pohon pisang dan ada kerbau. Kita pilih T. Oke, opsi B. The narrator's morning walk includes high-rise building and city light. Jadi narator ini pagi-paginya ada di bangunan yang tinggi, high-rise building dan cahaya kota. Wah, ini berarti lingkungan perkotaan ya. Berarti ini false, bukan wilayah pedesaan tapi perkotaan kalau high-rise building and city lights. Opsi C. The story takes place at dawn. Jadi cerita ini berlangsung saat fajar. Suggestive ditunjukkan by the rooster, adanya ayam jantan dan feeding frogs. Jadi ada suara katak yang perlahan menghilang. Ini true ya. Kita pilih T. Opsi D. The use of woven basket reflects traditional rural daily life. Ini benar ya. Penggunaan keranjang tenun ini menunjukkan suasana yang tradisional dan kehidupan di desa. Ini kita pilih T. Opsi A. The mangoes are described as being sold in a supermarket. Buah mangganya dideskripsikan dijual di supermarket. Ini false ya. False. Buah mangganya masih di pohon tuh.
Oke, itu untuk nomor 4. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 5. Read the procedural text below. Ada teks prosedur ya di bawah ini. Steps for making compost at home. Langkah-langkah membuat kompos di rumah. 1. Collect food scrap into such as collect food scrap. Jadi kumpulkan sisa makanan such as seperti fruit peels, sisa buah-buahan, vegetable ends, sisa sayuran, and coffee grounds. Coffee grounds ini berarti ampas ya, ampas kopi, coffee ground, ampas kopi, coffee ground, ampas kopi. Chop the waste into small pieces. Cincang atau potong-potong ya. Potong-potong sampah tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil ya, small pieces. Kemudian 3. Place it in a compost bin. Letakkan di keranjang kompos with dry materials, dengan bahan-bahan yang dry, kering, dengan bahan-bahan yang kering, like leaves or paper, seperti daun-daunan atau kertas ya, paper. Kemudian langkah keempat, mix the pile regularly to aerate. Jadi aduk-aduk tuh secara teratur untuk mengaerasi, untuk memberikan udara pada campuran tersebut ya. Kemudian kelima, keep it moist but not wet. Jadi biarkan lembab ya, lembab tapi tidak basah ya, cukup lembab aja gitu. Campurannya itu harus dibiarkan lembab. Langkah keenam, wait 2 to 3 months for decomposition. Jadi tunggu 2-3 bulan untuk dekomposisi. Pertanyaannya, which of the following statement reflect the correct logical sequence of the procedural are true or false? Jadi mana nih pernyataan di bawah ini yang menunjukkan correct logical sequence? Jadi urutan yang logis dari teks prosedur ini gitu ya. Oke, statementnya adalah mixing should be done after combining food scraps and dry material. Mixing should be done. Jadi percampuran harus dilakukan setelah mencampurkan food scrap dan dry material. Ini betul ya, mixing nih. Mix the pile regularly. Jadi setelah mencampurkan, kan kita sudah kumpulin nih food scraps-nya, fruit peels, vegetable. Nah terus mix pile regularly. Langkah keempat. Jadi ini betul, true. Mix should be done after combining food scraps. Kemudian opsi B, decomposition begins before dry materials are added. Jadi dekomposisi dimulai sebelum, before dry material, bahan-bahan yang kering ditambahkan. Ini salah ya, dekomposisi ini adalah yang terakhir nih, yang terakhir. Sedangkan kalau bahan-bahan yang kering itu ada di langkah ketiga, berarti ini salah, false ya, F. Kemudian opsi C, chopping scraps helps speed up the decomposition process. Ini betul ya, dengan kita chop ini, dengan kita mencincang kecil-kecil, itu bisa mempercepat dekomposisinya, ini true. Kemudian opsi D, moisture should be added before placing material in the bin. Moisture, jadi larutan atau cairan, itu penyiraman begitu ya, harus ditambahkan sebelum kita menempatkan material atau bahan-bahan ke dalam keranjang.
Nah, ini keep it moist. Keep it moist itu berarti kita melakukan penyiraman supaya lembab ya. Tapi ini dilakukan di step kelima nih, langkah kelima, bukan langkah kelima berarti setelah ini ya. After placing the material, bukan before placing the material. Berarti ini salah ya. Kita kasih F. Kemudian opsi E, the last step is not to wait. The last step is to wait. The last step is to wait several months while regularly monitoring. Langkah terakhir adalah untuk menunggu beberapa bulan dengan pemantauan yang rutin. Pemantauan rutin, regularly monitoring. Ini betul ya. Berarti ini kita kasih true. Jadi langkah terakhirnya itu menunggu dekomposisi dengan dipantau secara teratur. Oke, sepertinya itu saja yang bisa kita bahas kali ini karena terlalu panjang nantinya. Terima kasih sudah menyimak. Sukses untuk kita semua.